Tidak ada manusia di kolong langit ini yang berasal dari firman. Ya, tidak ada di kolong langit ini yang firman menjadi manusia, hanya Yesus. Anda salah. Anda baca Yohanes 1 ayat 13, coba dibaca. Bacalah. Orang-orang yang dilahirkan. Orang-orang itu satu atau banyak? Saya tanya dulu. Teruskanlah. Bentar, saya tanya dulu. Iya, teruskanlah. Oke, saya nggak tanya sama Anda, tanya yang lain. Orang-orang itu tunggal atau jamak? Jamak. Jamak ya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan juga atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi bukan cuma Yesus yang kejadiannya seperti itu. Nah, jadi orang-orang itu siapa? Ayat 13. Orang-orang itu siapa? Melkisedek. Melkisedek memang dia imam. Imam dijadikan Allah, tidak berawal dan tidak dulu. Dia tidak berbapak dan tidak beribu. Nah, iya. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Iya, benar. Berarti bukan cuma Yesus. Iya, Melkisedek itu adalah Yesus sendiri. Yesus punya ibu. Yesus punya ngawur aja. Nggak tahu kau apa-apa. Yesus punya ibu. Firman Allah ini tidak boleh sesuai dengan kemauanmu. Saya bukan berdasarkan kemauan saya. Dengar, gantian. Gantian. Kalau mau keras-kerasan suara, Allah Tuhan turunkan. Kalau mau keras-kerasan suara saya lebih besar. Di dalam Ibrani 7 ayat 1 di situ sangat jelas dikatakan tidak berbapak, tidak beribu, tapi Yesus beribu. Kok kamu katakan Yesus adalah Melkisedek? Otakmu taruh di mana? Anda tadi sudah mengatakan di situ bahwa Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Yesus punya ibu. Kok kau samakan? Dekleng lo. Diajak gantian baik-baik nggak mau mengegas. Suara saya lebih besar daripada kau. Kalau mau keras-kerasan, ngeyel dibilangin. Jadi berdasarkan Yohanes 1 ayat 13, bukan cuma Yesus yang kejadiannya seperti itu. Salah satu contoh adalah Melkisedek. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Sebenarnya kejadian bentar dulu. Nggak tahu kau apa-apa. Hanya hafal. Apa gimana? Diam, dengar. Jangan terguncang. Saja, Bang Kian Santang. Diam dulu, Bang Kian Santang. Kalau nggak mau diam, turunin. Kalau nggak mau diam, turunin. Turunin kalau nggak mau diam. Turunin. Anak anjing turunin. Anak anjing turunin. Turunin. Dia udah mulai menghujat dia. Ya, turunin. Jadi gini kawan-kawan. Di dalam Yohanes 1 ayat 13, ya dia ketampol, makanya dia emosi. Dia tadi dengan bangga mengatakan tidak ada orang yang seperti Yesus. Ayatnya sendiri mengatakan apa? Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Nah, di sini dia malu, ketampol dia. Sebenarnya kejadian Yesus itu nggak ada bedanya dengan Yohanes dan Ishak. Cuma perbedaannya ya dilahirkan dari perempuan yang tidak pernah disentuh laki-laki lain. Nah, kenapa saya katakan Yohanes juga terlahir ajaib, Ishak juga terlahir ajaib sebagaimana Yesus? Karena Elisabet dan Sarah itu mandul. Secara ilmu kedokteran, secara akal sehat, orang yang mandul tidak bisa mempunyai anak. Secara akal sehat, perempuan yang tidak pernah disetubui laki-laki tidak bisa punya anak. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, jangankan ada perantaranya, yaitu perempuan ataupun laki-laki, tulang kalau Tuhan menghendaki bisa jadi manusia. Contohnya siapa? Hawa. Tanpa ada laki-laki, tanpa ada perempuan, kalau Tuhan menghendaki bisa jadi manusia. Adam. Makanya ketika malaikat menjumpai Maria, apa yang dia katakan? Ketika Maria itu akan hamil,
Bagaimana aku bisa hamil? Aku tidak pernah disentuh seorang laki-laki pun. Apa jawab malaikat? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkehendak orang hamil pun bisa, orang mandul pun bisa hamil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkehendak tulang bisa jadi manusia, bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya Yohanes 1 ayat 13 mengatakan orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Itu terjadi semua atas kehendak Tuhan. Tapi otaknya koplak. Sehingga ketika Tuhan itu menghadirkan manusia tanpa hubungan laki-laki dianggap Tuhan. Inilah ciri-ciri ajaran pagan. Ajaran pagan itu menyembah sesuatu yang dianggap ajaib. Tetapi orang yang beriman itu menyembah yang menjadikan terjadinya atau mengizinkan terjadinya keajaiban. Makanya kalau Anda lihat di Solo sana, ada kerbau yang dianggap ajaib namanya Kiai Slamet. Itu dianggap danyang ataupun dewa yang menunjul jadi kerbau. Ketika berak di jalan, taiknya jadi rebutan. Adakah yang rebutan tai Yesus? Kalau tidak ada berarti kerbau Kiai Slamet lebih hebat daripada Yesus. Karena ada orang rebutan tai Yesus dianggap membawa berkah. Sekarang ada enggak tai Yesus dianggap membawa berkah? Pada zaman Yesus hidup? Enggak ada. Karena tidak ada seorang pun yang menganggap Yesus itu Tuhan pada masa Yesus hidup. Justru kalau kita lihat dari pendapat, dari perkataan dari kaum keluarganya sendiri, di dalam Matius 3 ayat 21 mengatakan kaum keluarganya Yesus mengatakan Yesus gila. Kalau mereka mengatakan Yesus gila, artinya kaum keluarga Yesus tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Demikian juga para murid. Ketika Yesus berjalan di atas air, para murid tidak mengatakan, "Weh, ada Tuhan." Bukan. Karena kalau mengatakan ada Tuhan nampak berjalan di atas air itu pagan. Tetapi para murid menyangka Yesus hantu. Bahkan ketika Yesus bangkit dari kematian, Lukas 24 ayat 37, 38, 39, Yesus disangka hantu. Apa ini artinya? Artinya para murid juga tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan. Begitu. Terima kasih. Ya, Sir. Sebentar. Sir, kalau mau debat pakai ini ya, pakai tertib ya, jangan saling hujat ya. Lanjut, Bang Yan. Sebentar, Pak Sugih tadi tentang Ki Slamet ya? Ya, Kiai Slamet. Itu waktu disembah dia nolak atau gimana? Enggak nolak. Oh ya, sama dong. Berarti kalau nggak ada yang nolak ya Ki Slamet lah ya gitu ya. Sugi ya. Ya, sebenarnya Ustaz Sugi di sana juga ada. Ini saya baca Keluaran 29. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ada Ustaz Sugi tuh. Silakan lanjut. Sir, silakan bantah tuh Sir. Saya bertanya sama si Sarda deh. Dari tadi saya ini Simon ini siapa ya? Di Matius 27 itu. Matius 27:32 yang kamu bawa itu sampai 44. Siapa? Simon ini siapa? Salah satu muridnya. Hah? Salah satu muridnya. Oh yang benar. Iya. Bukan yang jadi zelot muridnya. Ya kan Yang 12 itu. Nama-namanya ya. Simon betul kan Simon jadi zelot itu baru muridnya. Ini dari Kirina. Iya. Beda dong Kirina sama zelot. Gimana sih lu? Iya itu salah satu muridnya, tapi bukan rasulnya. Pertanyaan Kan saya murid dari mana Yesus. gitu loh. Iya salah satu nama Simon. Mau menolong dia dan membantu dia untuk Iya ini Simon ini 12 murid ini bukan gitu loh. Tadi kamu muridnya dari mana? Dari yang 12, dari yang 70, dari yang 200. Iya salah satu Bentar, yang Kang. mendengarkan. Kang Yan, Simon dari mana Simon? Kirina. Oh, berarti bukan yang dari Cinere ya? Cinere dekat Depok soalnya. Bukan.
dari zelot, kalau murid yang 12 itu jadi zelot. Makanya kamu banyak bacalah Sar. Karena murid yang 12 itu, Simon itu jadi zelot karena sama Simon namanya. Nah, terus ini makalah sampai mereka di suatu tempat bernama Golgota, betul? Artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum. Pada siapa? Ini kan ada dua nih. Yesus sama, kata kamu ada Yesus di situ sama Simon. Pada dia mana? Siapa ini dia? Ini kan sertijabnya ketika Simon dari Cirene disuruh mengangkut salib ada tuh. Nah kemudian sertijab untuk pengembalian salib yang digotong oleh Simon dari Cinere kepada Yesus ada nggak sertijabnya itu? Nggak ada. Oh berarti bablas itu. Berarti bablas Simon dari Cinere yang disalibkan. Betul. Misalkan 2733 maka sampailah mereka di suatu tempat. Berarti dari Gandul itu, bukan dari Cinere itu. 2733A-nya mereka Simon memberikan pada Yesus salibnya. Itu lain cerita, berarti dia gitu loh. Ini nggak ada, Pak Ustaz. Saya nggak akan menambahkan ya. Cuman nggak ada di sini. Iya, intinya kalau tukar menukar ada ya dari Yesus ke Simon. Tetapi setelah sampai di Golgota ada nggak kata-kata Simon menyerahkan kembali kepada Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Berarti bablas dia itu yang disalib. Ya, begitulah. Kayak. Para guru. Lanjut. Oke. Sudah kita tarik kesimpulan ya. Pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Sekarang saya hanya mau bertanya satu saja ya. Habis itu saya kembalikan kepada Gurunda. Bang Sarrahman ya. Bang, aku bertanya kepada Anda. Oke, aku bertanya kepada Anda kembali. Apakah dalam hal ini menurut Anda ya, dari keimanan Anda yang saat ini Anda yakini ya, apakah Tuhan itu punya nasab atau silsilah? Secara kemanusiaannya dia punya silsilah, tetapi secara ilahinya tidak ada punya silsilah. Oke. Secara dalam hal ini saya sangat mengapresiasi dari ini ya, dari jawaban Anda. Sedangkan di sini Yesus punya silsilah nggak menurut Anda? Itulah yang saya katakan tadi. Nama manusianya adalah Yesus. Nama ilahinya adalah Tuhan. Jadi dua kata, Tuhan Yesus. Dan di dalam dirinya juga ada dua natur, ilahi dan manusia. Jadi yang punya silsilah itu manusianya. Dia keturunan Daud. Keturunan Daud. Oke. Ya. Untuk keilahiannya dalam hal ini di mana di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Banyak. Mana datanya? Yang menyatakan bahwa dari firman Yesus itu sendiri, ya, perkataan Yesus itu sendiri yang menyatakan akulah Tuhan. Bukan Tuhan lo ya. Atau sembahlah aku, itu aja lah itu. Mohon izin Gurunda. Kalau Tuhan tidak gila-gila disembah, kalau kita sudah tahu dia Tuhan, kita sendirilah yang menyembah dia. Tetapi di sini di dalam, coba dulu dibaca Roma 10 ayat 9. Tunggu cendol tumpah. Bukan gila disembah, tapi Tuhan itu harus menyatakan diri bahwa dia itu Tuhan. Jangan asumsi loh. Gimana sih? Kalau dia mau mengaku Tuhan itu di dalam Yohanes 13 ayat 13. Baca, jangan berasumsi ya, cendol tumpah. Yohanes 13 ayat 13. Di mana di situ yang menyatakan firman Yesus yang menyatakan dirinya adalah Tuhan? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan Aduh, tunggu. Ini HP retak, boy. Kalau ada dibuka, botak naik botak. Ini sudah botak ini bang. Lanjut. Makanya aku botak karena Kristus.
Di mana Bang? Data yang menyatakan firman Yesus yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Ini si Melani nggak ada kerjaan ini. Woi, apa letak woi? Pakai kopiah Pak, pakai kopiah Pak. Bangkian santan deh. Ini malah nambah air es ini. Di 13:13 atau Yohanes 13:13 ya. Sar, betul ya? Iya, Pak. Benar ya? Coba sebutin apa itu. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di Tuhan kan? Dari Tuhan ya. Ya Tuhan. Di mana Tuhan itu? Coba bahasa aslinya apa di situ? Bahasa aslinya bahasa Indonesia kita kan. Hah? Kita kan berbahasa Indonesia. Benar. Oke. Bang, di situ Yesus dikatakan guru dan tuan, Bang. Tuhan. Ya, guru dan Tuhan. Tuhan. Ya. Tuhan. Oke, di original teksnya itu tersebut Tuhan apa Tuhan, Bang? Saya tidak sampai menyelidiki ke sana. Saya membaca Alkitab. Tidak sampai menyelidiki ke sana. Oke. Nah, itu dari keilahiannya ya, Bang ya. Dari keilahiannya. Secara logikanya, Bang, ya, aku bertanya kepada Anda, kalau di sini Anda tadi di kemanusiaannya dia adalah anak Daud. Iya, benar. Silsilah anak Daud. Silsilah anak Daud. Oke. Kalau dalam hal ini dia punya silsilah, berarti dia pernah terlahirkan ya, Bang? Memang dilahirkan oleh Maria. Oleh Maria. Oke. Ya. Bang, secara logika, kalau kita berpikir ya, Bang ya, ada manusia pertama yang terlahir di muka bumi ini yang tanpa bapak dan tanpa ibu, Bang. Dialah Adam alaihissalam. Ya, secara dalam hal ini kalau kita menyematkan yang lebih pantas untuk disematkan menjadi Tuhan adalah Adam alaihissalam. Kenapa harus Yesus? Sedangkan Yesus di dalam Alkitab tidak tersematkan di situ ya bahwa dirinya adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 1 pun yang di sini sebagai rujukan dari segala ayat yang ada di dalam Alkitab, di situ tidak terjelaskan bahwasannya Yesus itu adalah firman itu sendiri, Bang. Udah. Udah pakai ini aku. Ada 3 cara manusia datang ke dunia ini. Yang pertama Adam, yang kedua manusia yang dilahirkan secara perkawinan biologis, dan yang ketiga Yesus. Nah, kalau Adam itu adalah ciptaan. Dia diambil dari tanah, dijadikan dan dihembuskan napas dan rohnya ke dalam hidungnya jadi menjadi makhluk hidup. Tetapi kalau Yesus, firman-Nya itu sendiri yang datang, ya. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, berinkarnasi, firman-Nya menjadi manusia. Dan yang ketiga manusia yang hasil perhubungan antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi beda-beda. Adam itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu, tetapi diciptakan dari tanah, lihat. Dan Bang, kalau tadi di sisi gitu. kemanusiaannya, Bang, tadi Anda bilang kalau di sini di sisi kemanusiaannya dia punya silsilah sebagai anak Daud, berarti ada dari hubungan, Bang. Kan Abang tadi bilang seperti itu juga. Ketika mereka bertunangan antara Yusuf dan Maria, ya, sedangkan Yusuf itu adalah keturunan dari Daud. Ya. Oke. Nah, Bang, kalau memang dari keturunan Yusuf dari Daud, sekarang aku tanya lagi, Bang, sebelum pernikahan dari Yusuf sama Maria, sudah ada Yesus enggak? Dia masih firman menjadi manusia. Dia masih makanya aku tanya, sudah ada Yesus enggak?
dia kalau nama Yesus belum ada. Kalau nama Yesus belum ada, Matius, beneran. ya, Matius 1 ayat 18 sampai 25 itu baru ada prosesnya. Nah, prosesnya berarti di saat pernikahan antara pernikahan antara Maria sama Yusuf, Yesus belum ada. Serius? Mereka masih bertunangan, tetapi datang Jibril atau Gabriel mengatakan kepada mereka, kepada Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan beri namanya Yesus. Jadi dia terkejut. Oke. Kenapa? Saya masih belum pernah kawin. Kenapa? Tadi Apa? katanya Abang, tadi katanya Bang Rahman, ya. Tadi katanya Bang Rahman di Dan, sisi kemanusiaannya, ke Yusuf juga sudah itu dikatakan, ada jangan anak sentuh. Daud. Emang Ya. apa pernah tahu kalau tidak disentuh si Maria sama Yesus? Firman Allah mengatakan, jangan, Gabriel mengatakan kepada Yusuf, jangan sentuh perempuan itu atau istrimu itu, calon istrimu itu sebelum anak itu lahir. Dia menurut. Oh. Karena dia tahu itu bahwa itu suruhan dari Tuhan atau Jibril atau Gabriel. Itu sebuah asumsi Anda atau ada dalam Alkitab? Ada dalam Alkitab. Coba dibacakan. Mana datanya? Matius 1 ayat 18. Teman ya, mohon juga dibantu ya data yang dia sampaikan. Oke, dibaca Bang. Ayat berapa tadi? Ayat 18. Matius berapa? Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut, itu ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Itu. Namanya Immanuel. Iya benar. Ini yang benar namanya Immanuel apa Yesus? Coba disimak dulu ini, lurusin dulu coba. Iya, sebut namanya Ngilang tuh panggilan. suara dia. Tetapi secara global dia itu Immanuel, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Itu arti Tadi Immanuel. katanya Yesus, sekarang ganti lagi Immanuel. Tadi katanya ayat nomor sekian, ganti lagi ke nomor ini. Ternyata tidak juga ditemukan di situ, Bang. Bang Iya. Rahman. Itu Immanuel Ya. itu bukan Yesus. Makanya kalau datang ke sini jangan ngarang-ngarang ya, gerobak cilok. Nah, Gerobak cilok. Ya. Baca itu jelas. Itu udah dibaca jelas namanya siapa? Baca jelas gerobak itu. cilok. Kau ini ngarang-ngarang bebas kau. Gerobak cilok. Cendol tumpah. Baca itu nomor Dasar serbet mie ayam lo. Dasar. Baca loh Immanuel Baca itu. itu. Ayat 21. Kau ini Ayat gerobak cilok kau. 21 baca. Ayat 21. Bacalah kau sendiri. Ah. Ayo bacalah kau sendiri. Ia Dia akan akan melahirkan melahirkan anak anak. laki-laki Ya, dan dengerin, engkau dengerin. akan Ini- menamai ini- dia Yesus. Jelas kan? Ayat 21. kenapa sih Bang? Kenapa sih Bang Rahman kalau Anda ini diajak diskusi dalam keadaan terpojok, Anda selalu keluar kata-kata Saya yang tidak pernah pantas? terpojok. Cuman dia bilang cilok-cilok katanya ya kita balas. Gerobak cilok katanya. Saya bilang kau sama bakso dia, mie gerobak ayam. cilok. Bang, aku dari tadi itu menjaga banget loh ya. Kata-kata saya ini jangan sampai saya ini melukai hati Anda gitu loh Bang Rahman. Anda dari awal tadi saya kan nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, apalagi menghujat atau menjatuhkan dari karakter Anda kan Bang Rahman. Saya mengatakan bahwa itu akulah yang mantan kita OTM. inginkan. Oke, Bang. Tapi Bang, Abang ini dalam menyampaikan sebuah data
Jadi Ini, gini bang, Bang, aku nggak bacain aja bang. sinkron. Ini agak bingungnya gini. Waktu datang Oke. Jibril itu, Gabriel itu dia menamakan Immanuel. Di 24 ya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, berarti masih dikandungkan ya, oke. Nah, kedua-limanya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dari Yusuf yang namanya dia Yesus. Coba, Bang. Tadinya Immanuel, terus sudah lahir namanya Yesus. Iya. Terus Jadi gimana itu? secara panggilan nama ide Yesus, Oh. tetapi secara global orang mengerti bahwa lahir Immanuel. Data, jangan asumsi Sebentar, data. oke. Udah barusan Eh, bacanya kan ada udah di kau sini baca bacain. itu ayat 24-nya Oke, itu. terus yang Ah. oke, selanjutnya gini, Bang. Maria dan Yusuf ini orang mana, Bang? Ya orang Nazaret kalau nggak salah itu ya. Yo, Bani Israel, betul? Yahudi, Iya. betul? Benar. Oke. Adakah nama Yesus anaknya dari Yahudi? Nama anak-anaknya siapa? Anaknya orang-orang Israel ada nggak namanya Yesus? Banyak. Ah, yang benar. Iya. Coba Yesus itu kan banyak itu. setelah Yesus, pertanyaannya sebelum Yesus, adakah nama Yesus? Menurut Alkitab nggak ada pernah saya baca, nggak ada. Nah, Yesus ini nama dari mana, Bang? Iya, Jibril yang mengatakan Lanjut dulu, kepada lanjut. dia. Aduh, lagi. Lanjut, Bang. Jangan ngarang kau kerupuk kulit. Ngarang mulu dari tadi Jibril. Kenal dari mana kau sama Jibril? Nggak ada itu di Kristen itu Jibril. Ngarang aja Jibril kau. Gabriel. Goblok. Kerupuk kulit, jangan ngarang kau. Jangan ngarang di mana? Itu mana ada Jibril itu di sana, nggak ada di Yunani itu Jibril, Gabriel adanya. Ya Gabriel, biar kau mengerti. Gabriel gitulah, Jibril ngarang aja kau, comot-comot aja kau, dasar gerobak cilok. Maksudnya apa sih ini orang? Aku saya. Hah? Kok ini maksudnya apa? Kok gitu apa marah-marah? Gimana maksudnya? Teman itu bertanya. Gak marah-marah, gua takut Tahu rungkat. yang marah-marah. Lanjut. Lanjut Bang Travel. Nanti kalau saya ngomong rungkat lagi nih si kerupuk kulit nih. Enggak bang, aku masih menahan Cuman bingungnya gini, dari tadi kan kata Gabriel Immanuel. Kenapa nggak Immanuel gitu loh? Namanya malah jadi Jesus. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi Rahman, ini ya Bang Rahman ya, dari awal aku bertanya kepada Anda tentang nama Yesus bisa jadi Simon. Kata ini jadi ini, gitu kan ya? Dah, termasuk di akhir ini ya, dari kata Gabriel menjadi Jibril, itu nggak ada ketersambungan terus gitu loh Bang Rahman gitu. Aku itu hanya ingin meminta Anda tentang sosok Yesus dari sebuah pertanyaan saya. Gitu loh Bang. Paham maksud saya? Iya, apa yang salah yang saya terangkan itu? Gak ada Apa yang yang salah, salah? gak ada yang salah, Bang. Bagus semua. Ya udah, bagus kalau bagus. udah Ya. nggak salah, Ah, kenapa? boleh bertanya ya, Bang. Tentang. Sebentar ya, Bang Bet ya. Boleh bertanya. Waktu dilahirkan, Yesus itu Tuhan atau manusia, Bang? Kan sudah saya katakan tadi, dia dua natur. Oke. Waktu dia dikandung? Iya, Ya, dua natur itu apa? dua natur, roh Allah dan firman Allah. Di mana Dan itu? Firman Allah. menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu. Firman menjadi manusia. Oh, firman menjadi manusia. Nanti kalau udah izin masuk ya berinkarnasi. Kang Yan. Boleh sedikit aja, Bang. Supaya ini Ustaz. Jadi di dalam kandungan Bunda Maria tersayang, karena kami pun Bunda Maria akan disanjung sama kami ya, umat muslim. Berarti di situ ada dua natur. Betul ya? Yaitu ilahi dan Manusia. manusia. Berarti waktu dilahirkan manusia dan ilahi dan Tuhan, betul? Iya. Oke. Nah, Tuhan yang satu lagi kemana, Bang?
yang misalkan lagi 9 bulan nih, kan Tuhan tuh keilahiannya tuh di dalam kandungan. Siapa yang ngatur alam semesta ini, Bang? Allah. Allah. Iya. Dari mana kata Allah itu, Bang? Dari mana kata Allah itu? Ya. Tuh kan udah ngarang-ngarang lagi nih si kerupuk kulit. Dari mana kenal Allah itu Yunani? Nggak ada Allah Yunani, nggak ada Allah Bapa di Yunani. Kamu berbahasa Yunani atau berbahasa Indonesia? Kau ini kitab kau ini bahasa Yunani, kau jangan ngarang-ngarang, kau cendol Bahasa basi. Indonesia ini. Bahasa Indonesia kitab lu Bukan itu bahasa bahasa apa? Yunani. Dasar kau kerupuk kulit. Goblok. Jangan suka ngarang-ngarang kalau di sini ya. Ini Dasar kau bahasa cendol basi. Indonesia. Nggak usah Bukan ngarang-ngarang bahasa kau. Yunani. Kitab lu Kalau bahasa apa kita aslinya? Hah? dari Kitab lu awalnya bahasa apa berbahasa aslinya? Yunani. Bahasa Yunani itu dasar kau serbet mie ayam. Tumbah kau tuh ke mulut semua. Ngarang terus kau dari tadi. Diperhatiin. Nggak usah ngarang-ngarang. Usah dunggul. Silakan lanjut. Usah dunggul. Santai. Nggak usah ngarang-ngarang di sini. Hei, cendol basi. Satu Cendol gol basi lanjut, nggak usah satu ngarang di gol sini. lanjut. Pokoknya Nggak gitu, usah Bang. bahasa Indonesia. ala. Apa itu ala? Hah? Kamu orang Indonesia atau Silakan. bukan? Buat teman-teman yang perlu cendol basi biar nggak oleng, silakan cek keranjang hijau. Ada keranjang hijau di sini. Lanjut Ustaz Unggul. Aduh. Ini monyet dari mana ini? Orang ini. Marah dia ngemuk. Monyet dari mana ini ya? Gak ada aturan, gak ada sopannya saya lihat. Itu monyet yang dilahirkan dari firman itu. Lanjut Bang Sanggul. Matius Sopan lah. Kita ini enggak 1:23 sama-sama dewasa. ya dikatakan Sopan. ya akan melahirkan anak dan akan dipanggil Yesus. Itu udah direvisi. Sebelumnya itu dan mereka akan memanggilnya Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Dari mana Matius mendapatkan ini? Dia mengais-ngais nubuatan lalu mengubah konteksnya. Itu dari Yesaya 7:14. Sebenarnya itu adalah istrinya dari Yesaya yang akan melahirkan. Kemudian dia, si ibunya akan memberikan nama Immanuel. Makanya menjadi kebohongan ketika Yesus lahir. Nggak pernah sampai nanti dia diangkat ke langit ada orang memanggilnya Immanuel. Maminya sendiri nggak pernah manggil Yesus itu dengan Immanuel. Jadi inilah kebohongan Matius, mengais-ngais dan merubah-rubah nubuatan. Kata aslinya itu Ha'alma, perempuan muda. Tetapi Matius menggantinya menjadi seorang perawan. Begitu jawabannya Kang Yan, standby lagi dong. Hei, tukang cilok lu dasar cendol basi. Standby lagi. Itu kan pendapatmu. Ya. Jangan bawakan pendapatmu di dalam Alkitab. Itu enggak bagus. Jadi biarlah Alkitab itu menerangkan dari Alkitab itu sendiri. Enggak ada tafsiran-tafsiran di sini. Itu tidak ditafsirkan, Cendol. Itu dari kan Yesaya tertulis. 7:14 Gelar dengan nama kan beda. Ya, gelarnya Immanuel. Ha'alma Gelarnya artinya perempuan Immanuel. muda. Artinya Kenapa Matius Allah beserta merubahnya dengan menjadi kita. perawan? Ayo. Terus Ya, nggak kedua, masalah. mana ada buktinya orang-orang memanggil Yesus dengan Immanuel? Berarti bohong itu Ya, kan? Yesus. Orang anak orang. Nama Ih, orang, mana nama ada. orang manusianya Yesus. Kenapa mereka akan memanggilnya Immanuel? Bohong, tidak satupun orang memanggil Yesus dengan Immanuel. Ini bukti kebohongan pengarang Matius. Nah, makanya kalau datang ke sini, naik ke sini jangan bawa-bawa kebohongan. Kresek Indomat, bawa-bawa kebohongan mulu dari tadi lu udah Kebohongan gua mana? perhatiin. Kan itu ada itu tertulis. Alkitab itu bahasa Arab, kresek Indomat. Nggak usah bawa kebohongan di sini. Bawa aja kitab Mau lu bahasa lu Arab, sendiri. mau bahasa apa? Gimana sih lu? Turki. Nggak usah ngarang-ngarang Turki, Yunani Yang lu penting yang bener kamu itu. Dasar manusia kau kresek mengerti, bekas. Ya. Bukan Ngarang seperti aja kamu dari tadi. bahasa mantra. Ngamuk lagi. Bahasa Bagian mantra. lanjut. Ya. Wih, Harus dasar bahasa kadal mantra. kebun. Beda. Jangan samakan Alkitab dengan Sabar kitab Pak lain. Sopir, sabar. Ya. Udah boleh. Bukan nggak boleh, lu dari tadi ngarang-ngarang Iya. terus Alkitab ala apa tuh? Karena Indonesia Kalau datang ke sini bawa banyak otak, kresek Indomat. ambil Ngarang dari aja bahasa kau dari tadi. Kita buktikan Matius tukang tipu ya. Di mute dulu. Ya, Di mute nanti dulu, kalau mau Sar, bantah bentar. setelah ini. Diam dulu. Nanti kalau mau bantah setelah saya selesai ngomong, silakan bantah. Memang Matius ini tukang tipu.
Ya, menurut Matius, kalau kita baca di dalam Matius 2, ya, di dalam Matius 2 di ayat-ayat 13, ya. Di sini dikatakan ketika Yesus itu lahir, malam itu juga dia menyingkir ke Mesir. Ya, ini kita baca dari ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, bla bla bla. Maka Yusuf pun bangun, ya, diambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, ayat 14, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Mesir dari antara Mesir dan Nazaret, tempat kelahiran Yesus, itu 800 kilo jauhnya. Kalau orang sehari bisa berjalan 100 kilo, maka diperlukan waktu 8 hari. Dan itu tidak mungkin. Kemampuan manusia jalan itu hanya sekitar 60 kilo. Ya. Kalau dia berjalan tanpa henti siang malam, barulah dapat 100 kilo. Berarti untuk menempuh jalan dari Nazaret sampai ke Mesir diperlukan waktu paling tidak 16 hari. Atau paling cepat 10 hari. Nah, lihat Lukas 2 ayat 21. Ketika umur 8 hari Yesus disunat di Yerusalem. Ini tipuan apa ini? Bagaimana mungkin orang yang sedang melakukan perjalanan ke Mesir tetapi umur 8 hari disunat di Yerusalem? Yang benar Matius atau Lukas? Silakan jawab. Benar semua, karena ini firman Allah. Memang kalau iblis pasti. Emang kalau iblis itu muka apem gosong. Jangan ngarang di sini apem gosong. Itu namanya orang tidak berotak. Firman Allah. Ya, itu namanya orang tidak berotak. Bagaimana mungkin orang berotak. Bentar. Jawab nanti. Kamu tidak berotak. Udah turunin aja. Kalau begini turunin aja. Kamu udah tidak turunin. berotak. Udah turunin. Iya, makanya jangan ngarang di sini apem gosong. Apem gosong, gerobak cilok. Dasar kau. Udah turunin aja. Ya, anak celeng turunin aja. Anak celeng. Turunin Mel, turunin. Turunin. Anak celeng turunin aja, anak celeng. Dia nggak pakai otak ngomong. Ya. Bagaimana orang yang sedang melakukan perjalanan ke Mesir? Sudah saya kasih tahu tadi, Mesir yang paling dekat dengan Yerusalem itu jaraknya 800 kilo. Nah, kemampuan orang berjalan kaki, ya kalau 1 jam itu paling cepat dia dapat 4 kilo, maka 1 hari dia paling dapat berapa? Taruhlah 60 kilo dia baru sehari itu. Tanpa henti. Berarti untuk menempuh jarak 800 kilo itu 10 hari lebih. Bagaimana mungkin orang yang sedang melakukan perjalanan udah hampir sampai Mesir, tiba-tiba disunat di Yerusalem? Ini otak apa ini yang mempercayai kayak begini? Makanya dia ngomong asal jeplak, nggak pakai otak. Orang nggak pakai otak nggak layak diskusi. Ayo kita kupas. Mana yang benar antara Matius dan Lukas. Gitu loh. Jangan cuma emosi doang. Roh Kudusnya kalau mau naik masukin ke botol biar nggak ngamuk. Ustaz Sugi, kalau saya masuk, kalau saya bicara pasti ngamuk dia. Sama, kalau saya masuk dia juga ngamuk. Nah, izin menambahkan Pak Desugi ya. Ya, silakan Ustaz Tunggul. Jadi penyingkiran ke Mesir menurut Matius 2 nomor berapa tuh 13 sampai 15. Di nomor 15-nya, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Nah, inilah ya mengais-ngais nubuatan yang sebenarnya bukan untuk Yesus. Tadi secara logika cantik sekali. Herodes mati kapan? Herodes matinya kalau di dalam ini dia bilang dan tinggal di sana hingga Herodes mati katanya. Enggak dijelaskan gimana Pak De? Itu jadi kan setelah Herodes. Yesus lahir itu kan tahun ke 4 tahun sebelum Masehi ya, atau 7 tahun ya.
Ya. Nah, Herodes mati itu di tahun pertama Masehi. Berarti seharusnya Yesus tinggal di sana